Nah, Inco telah merilis laporan keuangan full year 2023. Dalam hal ini, perseroan mencatat kenaikan pendapatan sebesar 40,47% menjadi 1,23 miliar dolar per full year 2023. Lantas, perseroan juga mencatatkan gross profit margin yang meningkat menjadi 28% dibandingkan dengan 26,58%. Nah, tentu saja hal ini didorong oleh kenaikan biaya pokok pendapatan yang lebih rendah dibanding kenaikan pendapatan. Akibatnya, laba kotor Inco pun naik sekitar 10,66% menjadi 347 juta US dollar. Nah, menariknya teman-teman, laba bersih Inco ini naik cukup signifikan sebesar 36,89% menjadi 274,33 juta US dollar. Nah, kenaikan laba bersih ini didorong oleh kenaikan pendapatan keuangan sebesar 250% menjadi 35,7 juta US dollar. Nah, jadi secara fundamental, Inco pun terbilang oke dibandingkan dengan Antam karena memang perusahaannya ini masih terafiliasi dengan Vale Kanada yang juga memiliki yang tidak punya hutang, teman-teman. Jadi cash flow-nya terbilang tebal. Secara full year 2023, free cash flow Inco ini sekitar 138,8 juta US dollar. Tapi di sisi lain, kinerja Inco memang cukup cemerlang karena memang perseroan melakukan perawatan beberapa pabrik pengolahan nikel di 2021 dan 2022. Hingga harga nikel turun, Inco pun masih bisa mencatatkan kenaikan pendapatan. Tetapi Inco berpotensi menghadapi tantangan di 2024 dan 2025, di mana perseroan diproyeksikan mencatatkan penurunan kinerja dari segi pendapatan serta laba bersih. Lalu kinerja Inco diproyeksikan mulai bangkit di 2025 dengan mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 7,12% serta laba bersih naik 6,13%. Nah, di luar itu, Inco punya tantangan lain yaitu penyelesaian divestasi saham kepada Main ID atau holding BUMN tambang milik Indonesia. Nah, pasalnya jika tidak deal dalam divestasi di akhir 2024, Inco bakalan nggak dapat perpanjang kontrak tambang nikel yang mana ini berakhir di Desember 2025. Nah, sebelumnya Bloomberg menyebutkan bahwa Main ID ini sedang mencari pinjaman sekitar 2 miliar US dollar. Nah, jadi tentu saja tujuannya untuk membayar utang existing serta divestasi saham dari Inco. Dan di sisi lain, Main ID ini mengaku telah menyiapkan dana sebesar 7 triliun untuk mengakuisisi 14% saham Inco. Nah, dengan dana sebesar itu, Main ID ini siap melakukan divestasi saham Inco kapanpun. Akan tetapi untuk transaksi, sepertinya Main ID ini sedang mencoba negosiasi agar perseroan juga bisa berstatus sebagai pengendali Inco bersama Vale Kanada dan Sumitomo. Nah, pasalnya, meskipun Vale Kanada melepas 14%, perusahaan ini tetap akan menjadi pengendali bersama Sumitomo sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Lantas, prospek dividen saham Inco di 2024 diperkirakan mencapai 127,8 rupiah per saham. Nah, dengan asumsi dividen payout ratio-nya 40%. Dengan menggunakan harga per 13 Februari lalu, berarti tingkat dividen yield yang ditawarkan berkisar 3,1%. Nah, sementara itu, dari prospek harga saham sebenarnya bisa mencatatkan kenaikan dalam jangka pendek apabila divestasi ini resmi dilakukan. Akan tetapi dengan melihat proyeksi laba di 2024 yang turun menjadi 244 rupiah per saham, jadi dapat kita asumsikan bahwa PE-nya saat ini, PE ratio-nya 9,69 kali, yang sudah mendekati standar deviasi -2 dalam 3 tahun terakhir. Sehingga harga wajar Inco berada di level 2.364. Nah, dengan demikian,
dengan menggunakan asumsi PE ratio minus 1 3 tahunnya, harga Inco bisa mencapai 3.738 per saham. Nah, dengan proyeksi penurunan laba bersih, dapat dilihat bahwa sepertinya PE-nya Inco ini bisa naik di rata-rata 3 tahunnya di sepanjang 2024. Nah, sementara itu konsensus memasang target price Inco di level 4.844. Nah, berikutnya adalah saham Harum Energi. Nah, dengan Harum ini, teman-teman, kita melihat sangat ekspansif di bisnis nikel, serta banyaknya melakukan aksi penambahan kepemilikan di perusahaan-perusahaan nikel. Nah, ini diprediksi bisa mendorong kinerja perseroan lebih agresif di 2024. Jadi, teman-teman, salah satu pendorong pendapatan dan laba bersih Harum hingga 2024 setelah perseroan ini menguasai PT Inve Metal Industry, dan perusahaan ini adalah salah satu smelter nikel. Nah, dengan begitu akan dikonsolidasi secara penuh pada Harum Energi di 2024. Nah, bila melihat laporan kuartalnya, maka secara kinerja masih terbilang rendah karena memang baru saja diakuisisi secara penuh. Jadi, sebelumnya memang masih bersifat minoritas. Kemudian teranyar teman-teman di akhir Januari 2024 ini, Harum membeli 60,7% saham PT Westron Metal Industry senilai 215 juta US dollar. Nah, Westron ini sendiri merupakan smelter nikel di Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Jadi, perseroan punya 4 lini rotasi clean electric furnace yang bisa menghasilkan high grade nickel matte dengan kapasitas 56.000 ton per tahun. Nah, tentu saja proyek Westron ini diperkirakan mulai komersil kuartal kedua di 2024. Nah, untuk proyeksi kinerja Harum ini sendiri di 2023 diperkirakan mengalami penurunan signifikan. Nah, di mana pendapatannya turun 11,58% menjadi 12,46 triliun, sedangkan laba bersihnya diproyeksi turun 40,72% menjadi 2,78 triliun. Nah, meskipun demikian, kinerja saham Harum ini diperkirakan bakal kembali naik di 2024 dengan pendapatan diproyeksi tumbuh 19,32% dan laba bersih tumbuh 6,13%. Nah, kondisi ini teman-teman terjadi di sepanjang 2023 dan ini akibat dari pendapatan dan juga kenaikan biaya terutama dari bisnis batubara. Nah, dengan penurunan kinerja ini serta dalam kondisi ekspansi untuk meningkatkan skala bisnis terutama di sektor nikel, asumsi yang bisa kita berikan untuk Harum Energi adalah tentang dividen payout ratio yang mana ini menjadi 15%. Nah, dengan proyeksi laba bersih tadi diperkirakan Rp215 per saham, berarti tingkat dividen Harum ini mencapai Rp32 per saham. Nah, bila dihitung per 13 Februari ini, maka tingkat dividen yield-nya ini bisa mencapai 2,81%. Dan harga saham Harum ini sebenarnya sudah terbilang cukup murah dengan PE 5,63 kali yang hanya sedikit di atas standar deviasi minus 1 dalam 5 tahun terakhir, yakni di 4,26 kali. Nah, dengan menggunakan asumsi proyeksi laba bersih per 2024. Nah, jadi harga wajar Harum diperkirakan di PI rata-rata 5 tahunnya 13,78 kali. Dan dengan demikian harga wajar Harum berada di level 3.000 per saham. Tetapi konsensus analis mematok target price saham Harum ini bisa tembus di 1.900 per saham. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa saham Harum Energi justru yang paling menarik. Nah, alasannya harga saham tersebut sudah cukup murah dengan adanya potensi ekspansi yang sangat tinggi. Nah, salah satu kekurangan dari saham Harum ini adalah kurang konsistensi dalam pembagian dividen.
Nah, meskipun dari skala bisnis, Antam, Inco, dan NCKL tentu saja lebih menarik karena punya skala bisnis yang besar. Namun, dari perkiraan tersebut, jika harga nikel kembali ke 20.000 US dollar, harga saham nikel ini berpotensi bangkit. Tetapi kebangkitannya ini mungkin memakan waktu 1 hingga 3 tahun dari sekarang.